Dan kita lihat bre, kita lihat. Kita lihat bre. Ibnu Isa berkata, Abdullah bertemu dengan Aminah ketika ia diserahkan kepadanya. Abdullah menggaulinya, lalu mengandunglah Aminah. Siapa yang dikandungnya? Muhammad. Setelah Abdullah keluar rumah, setelah itu, maksudnya setelah bapaknya Muhammad bre, menggauli Aminah, dia keluar rumah, pergi ke rumah wanita yang menawarkan diri tadi bre. Micet nih bre, udah kayak micet nih. Bapaknya Nabi nih bahaya nih bre. Apa yang dibilangnya bre? Perhatikan bre, kita lihat bre, apa yang dikatakan bapaknya Muhammad sama wanita tadi bre. Apa yang dikatakannya? Ya, Abdullah berjalan melewati wanita tersebut dan berkata, apakah engkau tertarik kepadaku? Cile. Apa-apaan ini bre? Apa-apaan bapaknya Nabi ini bre? Ini bapak kandung Nabi loh bre. Bapak kandung Nabi bre. Habis sama ibunya Nabi bre, keluar dia bre, pergi cari wanita lain bre. Ngeri kali bre. Astaga, parah banget bre. Tolong jelasin bre, nanti orang nggak mau nyantri lagi nih gara-gara ini bre. Aduh. Sorry ya bre, agak keras bre, sorry bre. Aman, everything is under control bre. Sorry bre. Masih kerasan gua soalnya. Masih kerasan gua itu. Siap lanjut bre. Oke, ayo gas. Gua agak bingung ketika dibawain bapaknya Nabi gitu. Pertama bapaknya Nabi gak berzina. Dia tertarik sama wanita gitu. Jatuhnya sama kayak Nabi gitu. Kan gitu. Jatuhnya sama kayak Nabi. Nggak, woi, kabur dia. Woi, kemana ini? Aduh, empedu nggak dijawab. Perkara mengenai racun 3 hari doang terus meninggal nggak dijawab. Aduh, kawan-kawan, kayak mana ini? Mungkin kita mari kita apa namanya? Ya, gue bilang juga dia sampai minta maaf itu ya takut gue balesnya lebih keras sampai ke argumen soal Tuhan kawin gitu. Tapi jangan kabur juga lah, maksudnya pelan-pelan aja. Oh ya, Kores, kayaknya gue izin dulu ya, kan bisa kayak gitu. Kenapa langsung cabut begitu saja gitu loh? Ini baru soal kelamin ketemu kelamin, mertua dan menantu gitu kan, gitu. Baru soal mati diracun 3 jam langsung tewas gitu. Baru di sana belum. Ini udah masuk lagi deh. Sip. Lu kena pelanggaran bre. Hah? Masa? Nih gua tampilin ya. Ntar. Makanya lu terputus dari gua. Nih. Tuh. Lakukan live dengan koreksi. Bukan, itu lu yang okein, bukan gua terputus ya, Ge. Iya, gua okein, langsung hilang lu dari live. Gimana tuh? Ya iya, itu namanya lu memutuskan siaran sama gua. Slow aja lah, nanti tunggu gua rungkat baru lu nanti kita nyambung lagi. Jangan lu nya yang turun lah. Sangka orang kabur lah. Siapa yang kabur? Ngapain kabur? Orang masih ya, soalnya lu tap jadinya lu turun. Ini kalau misalnya gua memutuskan, gua nggak live jatuhnya. Jadi ini gimana? Ya lanjut aja. Aman ya? Aman, everything is underway Mabre. Slow. Oke. Karena ada pemberitahuan itu, gua klik, kirain apa? Logonya terputus gitu. Lanjut. Oke, kita match ya. Balik lagi kita kawan-kawan, nggak jadi kabur HB bre. HB nggak jadi kabur. Karena ya namanya juga Kores gitu kan, memang terbiasa. Masa apa? Framingnya kabur. Masa framing? Iya, nggak jadi kan. Nggak jadi kabur. Oke. Lanjut. Oke. Iya gitu. Karena balik lagi kawan-kawan, seperti kita lihat, walaupun dia mau bawa bapak Nabi, di sana bapak Nabi tidak prot-prot.
Berbeda dengan Yehuda yang prot-prot sama menantunya, kelamin ketemu kelamin, kan gitu ya. Lalu kemudian soal perkara Nabi gitu kan bersetubuh dengan budaknya. Itu kan memang dalam surah Al-Mu'minun, lu lihat di sini, surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Ini kalau tafsir itu begini nih, kalau udah diklik dia langsung ke bawah banget. Nah, nih. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Jadi di mana berzinahnya? Di mana berzinahnya? Kan gitu. Cuman kalau sama budak itu jatuhnya berzina di dalam kekristenan, ya lu terima kenyataannya, bre. Kalau misalnya ini Yakub ya, ini Yakub nih. Yakub dia prot-prot langsung dua. Pertama Bilha, budak perempuannya Rahel, lalu yang kedua adalah Zilpah, budak perempuannya Lea. Ini diprot-prot sama Yakub. Makanya bangsa pilihan itu setengah istri merdeka, setengah budak. Selamat datang di kebenaran, Mabre Haji. Yakub mengawini dua perempuan adik kakak sekaligus. Kejadian 29 nomor 26-28. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Dan lo perhatiin, bre, lo perhatiin di sini ya, di sini kalahnya lo yang sangat telak gitu. Pertama. Ini gue kasih tahu lo kalahnya di mana. Pertama lo bawa asbabun nuzul, bukan Al-Quran. Kalau gue langsung dari Bible lo sendiri mengenai prot-prot menantu mertua, mengenai ngeprot-prot budak, langsung dua. Nah itu langsung dari kitab lo sendiri, bre. Itulah kenapa Yeremia 23:15 ya. Yeremia 23:15 itu sebenar-benar menjadi pemantik bahwasanya memang layak nabi-nabi dari Yerusalem itu mati kena racun. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Layak itu, bre, serius. Karena sesuai standar lu, gitu kan. Menantu mertua kelamin ketemu kelamin, lalu kemudian sama budak kelamin ketemu kelamin juga. Lu bawa bapak nabi kelamin sama kelaminnya nggak ketemu. Jadi balik lagi gitu. Kenapa ketika lu bahas Islam lu ketawa-ketawa, ketika gua counter pakai Bible lu sakit hati? Kenapa, bre? Kenapa bisa sakit hati gitu? Kan itu tertulis dalam Bible gitu. Asbabun nuzul hilang nggak ada masalah, Al-Quran kami tetap lestari. Tapi kalau Bible lu tipek tuh, lu tipek bagian mertua menantu prot-prot sama budak prot-prot juga, mau jadi apa? Ini bahaya ini, makanya kalau misalnya kita bahas dengan anak didik gereja yang sekolah minggu gitu kan, nangis mereka ke orang tuanya, minta masuk Islam itu, Dre. Dia bakal minta masuk Islam aja kalau misalnya kejadian itu. Karena apa? Lu lihat sendiri anjir, lu nggak hujat Nabi, ternyata Nabi nggak prot-prot, Yehuda lu yang prot-prot. Lu nggak hujat siapa lagi? Bapaknya Nabi, ternyata bapaknya Nabi nggak prot-prot. Itu Yakub, anjir, Yakub itu bapaknya Yehuda itu yang prot-prot gitu kan, sama budak dua kan gitu. Lu ngehujat Nabi, ternyata Tuhan lu sendiri yang matinya diracun gitu kan. Dan itu masih belum bisa dibantah sampai sekarang, bre. Ini bisa-bisa ngamuk ini kawan-kawan Kristen di bawah gitu. Ketika ini kenapa kok HB nggak mengkonter Tuhan kami mati diracun? Konter dong Tuhan kami mati diracun gitu. Jangan pakai data terjemahan. Lu pakai empedu bahasa Indonesia. Bagian kores sama galnya kagak lu bawa gitu. Gimana lu mau counter argumennya kores mengenai Tuhan lu mati diracun? Kalau misalnya bahasa Yunaninya aja lu kagak bisa gitu. Jadi balik lagi gua pakai Yeremia 23:15, Mabre. Para nabi Yerusalem mati dikasih minum racun sama Tuhannya sendiri karena mungkin nabi-nabi yang lahir di Yerusalem itu mereka nabi palsu. Itulah kenapa di Amerika bukan orang suku merah, tapi orang-orang kulit putih.
Jadi gitu be ya. Jadi tolong dijawab 3 poin tadi yang gua bawakan gitu kan, yang prot-prot budak gitu, prot-prot budak nabi palsu gitu kan. Berzina ya, berzina mertua menantu nabi palsu. Lalu kemudian mengenai perkara mati diracun cuma 3 jam meninggal, itu juga sebagai tanda-tanda nabi palsu, penggenapan Yeremia 23:15. Thank you. Oke bre, kita mainkan lagi bre. Wah, masih banyak peluru nih bre, masih banyak peluru nih. Kita kayaknya bisa lanjut ini bre. Jam 12 agak lewat lah kita nanti ya. Masih asik soalnya bre. Oke teman-teman ya. Jujur ya teman-teman, saya kasihan sama Kores ya. Dari tadi yang dibahasnya Yehuda, udah dibilang Yehuda itu bukan nabi bre. Ada gak dia keluarin data lain bre? Dia tak grogi tak gimana. Dari tadi Yehuda. Udah aku bilang ya, kisah itu terjadi. Iya, banyak kisah-kisah itu terjadi ya, dan tidak pernah dibela itu bre. Salah ya salah bre. Maksudnya move on lah, bawa peluru lain kayak gue ini. Gue udah bongkar nih ya, gue udah bongkar berapa kitab ya kan. Nih bre, udah bongkar berapa kitab, lu masih di Yehuda aja bre. Kasihan gua bre. Oke lah, kita mainkan lagi guys. Betapa hancurnya harga diri Nabi bre. Ya, kita akan buka bre. Hadis Bukhari 4853. Sahih ya bre ya. Bahaya nih bre. Gimana nih anak pesantren tahu nih bre? Ya. Jadi ini ada kisah Nabi keluar bersama orang, terus ketemu sama perempuan. Nih. Ya. Di rumah Kerbon Kurba, yaitu Umayyah binti inilah namanya bre, ya kan? Dan ketika Nabi menemuinya, beliau bersabda, bre, lihat bre, kelakuan Nabi mu bre, serahkanlah dirimu untukku. Lagi-lagi apa yang kayak gini bre? Jumpa wanita langsung minta serahkanlah dirimu untukku bre. Bentar lagi, ini kalau ada pesantren tahu. Gini banget Nabi kita, lihat perempuan langsung ngomong serahkanlah dirimu untukku. Ya ampun ya Allah ya Karim bre. Anak Nabi Daud, Amnon, memperkosa adiknya sendiri. 2 Samuel 13 nomor 11-14. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Apa kata wanita itu bre? Kita lihat bre. Perhatikan harga diri nabimu bre. Apa kata wanita itu? Apakah seorang permaisuri menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata, dibilang nabimu bre? Kasian banget nabimu dikatain rakyat jelata bre. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Aduh, makanya punya harga diri bre. Jangan ketemu perempuan langsung minta serahkan dirimu sama aku. Ya ngamuk lah perempuan itu. Dibilangin apa sama nabimu? Dasar rakyat jelata lu. Daud bertelanjang bulat di depan budak-budak perempuan para hambanya. 2 Samuel 6 nomor 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Aduh, rakyat jelata. Maka beliau pun menjulurkan tangannya, masih minta dia bre, udah dikatain rakyat jelata.
Ini nggak punya harga diri, bre. Nih, maka beliau pun menjulurkan tangannya dan menyentuh dan memegangnya. Akan tetapi wanita itu berkata, saking takutnya nih, bre, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka bersabdalah, sampai ketakutan perempuan ini, bre, dibuat Nabi, bre. Ketakutan, bre. Aku berlindung kepada Allah darimu, katanya. Kejam banget nabimu, bre. Minta perempuan, bre, serahkan dirimu untuk, bre. Waduh, kejam, bre. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kamu telah berlindung dengan zat yang melindungimu. Setelah itu beliau keluar dan berkata, wahai Usai, belilah dua-dualah pakaian dari katun. Karena perempuan ini nggak mau sama dia, udah dikatain rakyat jelata juga, bre. Aduh, bre. Kok bisa-bisanya nabimu ini nggak punya harga diri, dikatain rakyat jelata, bre. Ini kalau anak pesantren tahu, bre, tahu nabinya dikatain rakyat jelata sama perempuan, bre. Aduh, nabimu rakyat jelata, katanya. Apa yang mau mereka jawab, bre? Kok bisa-bisanya nabimu ini ketemu perempuan langsung ngomong, serahkanlah dirimu untuk, asem banget nih, bre. Tuhannya Kristen minta jatah perawan banyak untuk diapain? Bilangan 31 nomor 36-40. Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada para prajurit dengan perincian ini, 337.500 ekor domba dan kambing, dan dari jumlah itu 675 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 36.000 ekor sapi, 72 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 30.500 ekor keledai, 61 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Dikira ini, astaga, ini bukan Alexis, bre. Tolonglah, bre, tolonglah. Pantas saja Bible dilarang di Amerika. Astaga. Ya maksudnya bolehlah kita itu ngeres gitu loh. Bolehlah kita itu apa ya namanya itu pengen banget gitu, udah tegang banget. Tapi ya jangan di depan umum minta perempuan, bre. Tuhan Kristen akan membalas dendam kepada Daud dengan menyuruh orang lain meniduri istri-istrinya secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. 2 Samuel 12 nomor 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, Daud, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, dengan Batsyeba, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Akhirnya apa, bre? Gara-gara dia kayak gitu dikatain rakyat jelata dia, bre. Ini bukan Alexis, bre, bukan Mice tawar-menawar perempuan, bre. Inilah kalau macam-macam, bre. Sembarangan jumpa wanita, serahkanlah dirimu untukku. Dasar kau rakyat jelata, kata wanita itu. Dikatain rakyat jelata, bre, kasihan, bre. Astaga, bre. Daud kakek Yesus berzina dengan istri orang lain. 2 Samuel 11 nomor 2-5. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Nggak tahu lagi mau ngomong apa, bre. Astaga. Udah, bre. Oke, mantap. Tetap belum ketemu kelamin dengan kelamin ya. Masih menang Yehuda dong, masih menang Yehuda. Oke, kita lanjut. Cut.
Ya, jadi lucunya Kristen tuh gitu. Ketika Nabi ditolak oleh wanita gitu kan, diketawain. Ketika nanti Nabi banyak wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadanya, nanti dibilang turun ayat, turun celana. Jadi kalian maunya gimana sama Nabi kami? Hah? Maunya gimana sama Nabi kami? Nanti banyak wanita menyerahkan diri kepada Nabi, kalian bilang turun ayat, turun celana. Ketika dibilang Nabi itu ada yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, dibilang nggak tahu diri. Maunya apa? Hah? Maunya apa? Perhatikan di sini. Lihat di sini ya, Bre. Nih. Cut. Ini dari Muwatta Malik 968 gitu. Seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Anda. Yesus, ada nggak yang kayak gini? Ada nggak wanita yang menyerahkan diri kepada Yesus jadi istri? Enggak ada. Orang Yesaya 53 nomor 2 rupanya tidak tampan. Satu ya. Yang kedua, Bre. Ini dari Musnad Syafi'i 1219. Seorang wanita pernah datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Dar, 2. Masih banyak bisa gua bawa data-data seperti ini. Tapi nanti dibilang turun ayat, turun celana. Makanya, Bre, Nabi kami dibanding sama tokoh-tokoh biblos kalian yang ada berapa, 56 atau lebih itu gitu, nggak ada bandingnya. Karena apa? Karena Nabi kami disayang oleh bangsanya, bangsa Arab. Sedangkan Nabi-Nabi kalian mati diracun, Yeremia 23:15. Gitu, langsung anjing belajar. HB gua bikin belajar mencatat data-data Kores, kawan-kawan. Segala data yang dia bawa, ujung-ujung yang nggak hujat. Padahal kita tidak menemukan kelamin ketemu kelamin di dalamnya, sebagaimana Yehuda dan Yakub yang benar-benar prot-prot di dalam kitab suci. Selamat datang di kebenaran. Gitu, Bre. Langsung nyatet dia langsung nyatet. Kita lanjut lagi ya. Dan berikutnya ya kawan-kawan, di sini mana? Nah, gue mau bahas di sini ya. Ini di Matius 27:45. Ini perhatikan di sini. Ini data nanti masuk ke data yang gua. Gua masih mau bahas yang racun dulu. Ini seru ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 ya. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi jam 12 sampai jam 3, 3 jam ya, 3 jam ya. Itulah kenapa nanti di sini dikatakan begini. Korban penyaliban itu harusnya beberapa hari masih hidup. Ini sangat problematik. Di gospel Yesus mati dalam waktu 3 jam. Ini kalau dibawa ke moralitas Tuhan, Tuhan apa yang maha kuasa cuma kuat 3 jam di kayu salib. Gitu. Nah, kenapa gua bawa penyaliban? Karena penyaliban ini adalah penebusan dosa bagi nenek moyangnya Yesus yang prot-prot ketemu kelamin berzina dia. Pertama Yehuda dan menantunya. Lalu kemudian nanti ada Daud sama istri orang, kan gitu. Itu kelamin ketemu kelamin baru, Bre. Oh anjir, lihat anjir. Keringet dingin HB lawan gua, Bre. Padahal data gua masih itu-itu aja loh. Data gua masih itu-itu aja loh. Kenapa HB? Nggak ketemu. Yang sesuai dengan hujatan lu, Nabi berzina itu nggak ketemu ya. Nggak ketemu ya. Masih dicari ya. Ayo dicari dulu gitu. Yang kayak Yehuda gitu loh, Bre, yang kelamin ketemu kelamin, mertua menantu gitu kan. Yang kayak kelamin ketemu kelamin gitu. Siapa namanya? Yakub sama 2 budaknya. 2 budak, Bre. Atau enggak yang kelamin ketemu kelamin, Daud sama Bathsheba, kayak gitu loh. Itu harus ada. Kalau enggak kalian menang dalam hal amoralitas. Gimana kalian mau keluar dari kutukan 6%? Kalau misalnya nggak ketemu yang begitu-begitu, nggak capek apa 6% terus? Harus ketemu tuh yang kelamin ketemu kelamin gitu loh. Perkara Nabi ditolak satu wanita, ribuan wanita ngantri pengen jadi istri Nabi. Ya, kenapa itu nggak dibahas? Kenapa nggak dibahas anjir? Ketika gua keluarin banyak wanita menyerahkan diri kepada Nabi, sakit hati. Ketika lu bawain data Nabi ditolak wanita, lu seneng. Maunya apa? Kristen ini maunya apa gitu loh. Dan ini ya kawan-kawan, kalau misalnya lu udah pakai hadis, lu pakai semua. Sama kayak gua pakai Bible. Bible itu gua pakai semuanya. Jadi jangan terguncang selamat datang di kebenaran, hanya ditolak satu, bukan berarti wanita lain di Jazirah Arab tidak mau dengan Nabi. Gitu, Ma Bre.